Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran matematika untuk kelas 6, cara operasi hitung campuran. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai. Berikutnya kita akan bersama-sama membahas cara operasi hitung campuran. Ini materinya sudah mulai agak berat ya, maka dari itu harap lebih konsentrasi dan fokus. Cara operasi hitung campuran namanya saja campuran, berarti di situ ada campuran antara operasi hitung perkalian, pembagian dan pengurangan ya. Ketika ada campuran seperti itu, maka ada caranya untuk mengerjakan mana yang lebih dahulu dikerjakan supaya tidak bingung dan ketemu hasil yang sesuai. Jadi kalau ada campuran antara operasi yang diberi tanda kurung, ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah yang operasi yang ada tanda kurungnya. Kemudian baru derajat berikutnya yang perkalian dan pembagian. Antara perkalian dan pembagian ini derajatnya sama. Mana yang lebih kiri atau yang terletak di kiri itu kerjakan lebih dahulu. Kemudian setelah perkalian dikerjakan atau pembagian, maka kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya cuma itu, tapi di prakteknya mungkin yang agak kesulitan. Jadi untuk lebih memahami materi kali ini, kita langsung membahas latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Jadi nomor 6 ini yang PDF yang kemarin sudah saya bagikan. Hitunglah hasil operasi berikut. Yang A, negatif 12 ditambah 17. Nah ini kan yang dikurung, maka kerjakan terlebih dahulu ya. Min negatif 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12. Ini yang di dalam kurung, kerjakan dulu. Min 12 tambah 17 itu berapa? Berarti yang besar dikurangi yang kecil, nanti ketemu hasilnya. Berarti yang besar ini 17 dikurangi 12 hasilnya 5. Kemudian kalikan 8 ditambah 12. Setelah ketemu seperti ini, ada perkalian, ada penjumlahan, maka yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. 5 dikali 8 itu 40 ditambah 12, ketemu hasilnya 52. Mudah kan? Oke, yang B, 24 dikali negatif 12 dibagi 4 dikurangi negatif 10. Kalau seperti ini, langsung saja ditulis ulang soalnya seperti ini, lalu 24 dikali. Nah, karena di sini yang di dalam kurung ini cuman untuk mengurung tanda negatif, maka cari yang derajat lebih tinggi ya. Berarti kali dan bagi ini sama-sama derajatnya lebih tinggi. Kalau saya, karena sama-sama derajat lebih tinggi, saya kerjakan yang untuk memudahkan dulu. 12 dibagi 4 itu kan 3. Karena di sini negatif dibagi positif hasilnya negatif. 12 dibagi 4 negatif 12 dibagi 4 itu negatif 3. Taruh di sini, ini turun 24 dikali negatif 3 ditambah 10. Kenapa ini tambah 10 padahal ini min ya? Karena ini negatif ketemu negatif, ketemunya positif ya. Jadi di sini berubah menjadi positif 10. 24 dikali negatif 3 hasilnya negatif 72 ditambah 10 ya. Berarti ketemu negatif 62 ya. Ini kan dulu caranya 70 yang besar, angka yang besar kurang yang kecil, negatifnya dihilangkan. 72 dikurangi 10 kan 62. Karena ini negatif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian nomor 7, suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat. Setelah dihangatkan naik menjadi 20 derajat. Berapakah besar kenaikan suhu? Ini sama seperti selisih ya. Kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar itu 20 dikurangi yang kecil negatif 5. 20 dikurangi negatif 5. Nah ini jangan sampai ada yang bingung ya kalau ada pengurangan bilangan negatif. Ini negatif ketemu negatif hasilnya positif ya, berubah menjadi positif. Min ketemu min berubah menjadi positif. Berarti 20 dikurangi min 5 sama dengan 20 ditambah 5, hasilnya 25 derajat Celcius. Ya ini jadi hasilnya itu menjadi positif. Karena ini selisih, yang satunya suhunya di bawah 0 derajat, maka selisihnya 25 derajat Celcius. Nomor 8,
suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, suhu di kutub utara 12 derajat di bawah 0, berarti negatif 12 derajat. Berapakah perbedaan suhu? Sama seperti yang atas, di sini adalah selisih. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 28 dikurangi yang kecil, ini kan tadi di bawah 0, berarti negatif 12. 28 dikurangi negatif 12, min ketemu min, negatif ketemu negatif, jadinya positif. Berarti 28 ditambah 12 sama dengan 40 derajat Celcius. Nomor 9. Puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Ya, 250 meter ini berarti positif. Sedangkan dangkalan ini berarti dangkal ya, di bawah permukaan air laut. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Jadi kita tulis seperti ini. Merbabu tingginya 250 meter. Sedangkan Pahalun itu di 525 meter di bawah Merbabu. Tulisannya Merbabu di sini 250, langsung saja dikurangkan 525. Berarti hasilnya 250 dikurang 525, hasilnya negatif 275 meter atau 275 meter di bawah permukaan laut, MDPL ini ya. Lanjut nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12, ini koma ya, 3 lantai diantaranya berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, lalu naik 7 lantai dengan lift. Sekarang di lantai berapa dia berada di atas permukaan tanah? Jadi ini diketahuinya gedung jumlah lantainya 12, tapi 3 lantai terbawah itu ada di bawah permukaan tanah. Berarti kalau lantai terbawah sama dengan negatif 3. Kemudian Udin berada di lantai terbawah, naik 7 lantai. Ini kan lantai terbawah berarti negatif 3, naik itu berarti tambah 7. Negatif 3 ditambah 7 hasilnya 4. Berarti Udin sekarang di lantai 4, positif 4 ya. Oke, gampang kan? Oke. Nomor 11. Perlombaan papan panahan, aturannya sebagai berikut: hitam skor 5, kuning skor 2, merah skor 1, biru skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil berikut: 3 panah mengenai bidang hitam, berarti 3 dikali hitam 5. Ya, ini 3 dikali 5. Kemudian skor berikutnya 2 kali memanah mengenai bidang kuning, 2 dikali 2, kuning kan skornya 2 ya. Kemudian ditambah lagi 2 panahan mengenai bidang merah. Panahan mengenai bidang merah. Ini sebenarnya tidak 10 kali ya, berarti 3 ditambah 2 tambah 2, hasilnya 7 kali memanah. Ini gak apa-apa wes, ini kita sesuaikan dengan perincian ini. 2 panah mengenai bidang merah berarti 2 dikali merah negatif 1. Langsung ketemu, kita hitung dari yang paling depan. 3 dikali 5 hasilnya 15, 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Jumlahkan 15 ditambah 4 19. Kemudian ini ada positif ketemu negatif, ditambah bilangan negatif berarti negatif, langsung saja dikurangkan. 19 dikurangi 2 hasilnya 17. Berikutnya nomor 12. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 setiap jawaban benar, 0 untuk yang tidak dijawab, negatif 1 untuk jawaban salah. Jadi kalau kamu menjawab benar dapat skor 4, kalau enggak menjawab hasilnya 0, tidak dapat poin. Kalau jawaban salah negatif 1. Siti tidak menjawab 6 soal, berarti kalau 6 soal tidak menjawab itu dikalikan 0 ya, 6 dikalikan 0. Kemudian dia menjawab salah 5 kali, 5 dikali negatif 1. Negatif 1 ini karena skor yang didapatkan setiap soal yang tidak dijawab. Berarti seperti ini, Siti menjawab 6 kali 0, 6 kali tidak menjawab, kemudian 5 kali jawaban salah. Berarti 6 kali 0 itu 0, setiap bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Ditambah 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5. Maka 0 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 5. Skor yang didapatkan Siti negatif 5. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumah. Batu bata yang dibutuhkan untuk rumah 49.670, untuk membuat pagar 24.600. Berapa batu bata yang harus dibeli Ayah Edo? Ini
jangan langsung membeli ya, tapi dihitung dulu ya, jumlah yang sudah dimiliki 75.000 dikurangi untuk rumah 49670 ini, dikurangi yang untuk pagar, ditemukan 730. Berarti ini kan masih sisa. Kalau masih sisa ngapain beli lagi? Jadi Ayah Edo tidak perlu lagi membeli batu bata karena masih sisa 730 batu bata. Ya, paham ya? Berikutnya, nomor 14, seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta. Setelah berjualan, dia mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing 20.000. Dan salah ini saya ini, dan 35.000. Namun pada penjualan sesudahnya mendapat keuntungan masing-masing 30.000. Ini salah saya rumusnya ya. Saya pause dulu videonya, saya betulkan. Baiklah, saya lanjut. Ini saya ulangi. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta. Setelah berjualan, dia mengalami kerugian sebanyak 2 kali. Yang pertama rugi 20.000, yang kedua rugi 35.000. Jadi kalau ditulis operasi campurannya begini. Modal 2 juta, kemudian dikurangi. Rugi itu kan dikurangi. Ya, ruginya pertama 20.000, tambah rugi yang kedua 35.000. Dikurung. Ini nanti kita kerjakan dulu. Kemudian ditambah yang terakhir dia untung masing-masing 30.000 sebanyak 2 kali. Berarti begini nulisnya, 2 kali 30.000. Kalau sudah ketemu operasi campuran seperti ini, maka yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 20.000 ditambah 35.000 hasilnya 55.000. Ini negatif tetap negatif, dikurangi ya, kurang tetap kurang. Kemudian yang ini 2 kali 30.000 hasilnya 60.000. Sekarang langsung saja kita kurangkan ini. Ini 2 juta kurangi 55.000 hasilnya 1.945.000. Ditambah 60.000 ini keuntungannya, hasilnya 1.945.000 ditambah 60.000. Uang pedagang itu seluruhnya sekarang 2.005.000. Begitu ya. Jadi kalau ada kurung kerjakan terlebih dahulu. Begitu saja penjelasan pada hari ini, semoga bisa dipahami. Andai kata ada yang bingung, langsung saja tanyakan di komentar video YouTube ini, atau kalau mau tanyakan ke WA Pak An langsung. Kemudian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.